Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1 dan 2 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Oke, kita buka halaman 89. Nah, di pembelajaran 1 ini kita masih belajar tentang dongeng. Nah, masih ingat cara membaca dan memahami isi teks dongeng? Gampang ya teman-teman, dipahami dengan saksama. Ibu ingatkan lagi, dongeng fabel merupakan sebuah cerita khayalan, tapi tidak benar-benar terjadi ya. Nah, cerita fabel ini menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang pelakunya diperankan oleh hewan atau binatang. Nah, dongeng fabel juga mengajarkan tentang moral dan budi pekerti, atau setiap dongeng itu memiliki pesan moral ya teman-teman. Nah, yuk kita simak fabel berikut dengan saksama. Dongeng Singa dan Lembu. Singa mengawasi kawanan lembu yang sedang makan di padang rumput. Kawanan lembu tersebut terlihat rukun. Mereka mengikatkan ekornya satu sama lain, sehingga singa tidak bisa menyerang. Namun suatu hari, kawanan lembu bertengkar karena perbedaan pendapat. Ada yang ingin mencari rumput di bukit yang lebih tinggi, ada yang ingin mencari rumput di lapangan belakang bukit. Nah, perbedaan tersebut membuat kawanan lembu berpisah. Saat lembu sampai di bukit yang lebih tinggi, singa sudah mengintainya. Tidak menunggu lama, singa menyerang lembu dengan cakar dan taringnya. Lembu dengan mudah dimangsa singa. Singa lalu menemukan lembu lagi di lapangan belakang bukit. Lembu tersebut juga tidak mampu melawan singa sendirian. Singa menerkam dan memakannya juga. Itulah akibat dari pertengkaran lembu. Mereka diterkam singa. Nah, teman-teman, dari dongeng tadi bisa kita dapatkan informasinya kalau di situ tokohnya ada singa dan lembu ya. Bagaimana watak atau sikap singa? Singa memang jahat ya, suka memakan atau memangsa hewan lain. Nah, lembu sifatnya tadinya mereka hidup rukun, tapi mereka tiba-tiba berpisah karena sebuah perbedaan. Nah, apa sih katanya? Bagaimana sih kejadiannya? Awalnya lembu hidup rukun. Karena perbedaan, mereka berbeda keinginan saat mencari rumput, jadi berpisah ya. Lalu dimakan oleh singa ya, karena lembu tidak bisa menjaga diri sendiri ya, karena berpisah dengan teman-temannya. Apa sih pesan moralnya? Pesan moralnya, kita harus hidup rukun supaya aman ya, seperti lembu. Jadi tidak bisa dimangsa singa karena mereka bersama. Nah, singa, kita tidak boleh seperti singa memakan orang lain ya, atau bermusuhan dengan yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan nilai pecahan. Nah, ibu ingatkan lagi teman-teman, nilai pecahan adalah sebagian dari keseluruhan. Nah, di sini ada kera dan tupai yang bersahabat baik. Mereka sering berbagi makanan. Kera memiliki sebuah pisang. Nah, kera membaginya menjadi 2 bagian sama besar. Nah, pisang ini setengah bagiannya dilambangkan 1/2 atau 1/2 atau setengah. Nah, pisang tupai juga setengah bagiannya dilambangkan 1/2, 1/2 atau setengah. Nah, silahkan teman-teman tuliskan juga nilai pecahannya yang ada di Ayo Berlatih halaman 90.
Di halaman 91 kita akan membuat prakarya dengan bahan alami. Bahan alami berarti bahan yang dari alam ya teman-teman. Nah, kalian dapat membuat sebuah karya dengan bentuk hewan favorit kalian. Nah, kalian dapat membayangkannya terlebih dahulu bentuk hewan favorit yang akan kalian buat. Bahan alam dapat digunakan untuk membuat bentuk hewan. Salah satunya bahan alam yang dapat digunakan adalah tanah liat. Nah, teman-teman, berikut langkah-langkah dalam membuat karya dari tanah liat. Karya ini bisa disebut juga karya 3 dimensi ya teman-teman. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah tanah liat, pelumas berupa minyak goreng. Nah, alasnya bisa dari triplek, plastik, atau lainnya. Terus air, cat minyak, dan kuas. Nah, setelah alat dan bahan terkumpul, lakukanlah langkah-langkah membuat karya kreasi hewan dari tanah liat berikut ini. Pertama, ambil tanah liat secukupnya, campurkan air ke tanah liat, kemudian aduk tanah sampai halus dan lembut. Lenturkan tanah liat di atas alat triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Kemudian bentuk tanah liat menjadi bentuk hewan yang kamu inginkan. Rapihkan dengan tangan dan lumasi dengan minyak goreng agar tidak lengket. Bila sudah jadi, dijemur di bawah sinar matahari. Setelah dijemur, hiasilah dengan mengecatnya menggunakan kuas. Selesai dihias, keringkan kembali. Nah, kalau sudah mengerti materinya, silahkan diisi evaluasi pembelajaran 1 di halaman 92. Nah, teman-teman, di pembelajaran 2 ini kita akan mempraktikkan gerakan berjalan dan berlari dalam air. Nah, permainan kipas angin di air adalah contoh permainan berkelompok. Permainan ini dilakukan di kolam air yang dangkal. Permainan kipas angin di air dilakukan oleh beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 8 anak. Permainan kipas angin ini dilakukan dengan berjalan dan berlari di dalam air. Nah, cara melakukannya, mula-mula permainan diawali dengan membuat lingkaran dan saling bergandengan tangan. Nah, perhatikan ya, anak nomor 1, 3, 5, dan 7 itu berdiri. Sedangkan anak nomor 2, 4, 6, dan 8 terlentang dengan kaki lurus ke depan. Nah, anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang terlentang akan terbalik dan terangkat. Permainan dilakukan secara bergantian ya. Jadi yang tadi di nomor 1, 3, dan 5, 7 berdiri menjadi terlentang. Begitu juga sebaliknya. Anak yang nomor 2, 4, 6, dan 8 tadinya terlentang jadi berdiri. Nah, di PKN ini kita akan mengelompokkan perbedaan individu berdasarkan karakteristik. Apakah tempat wisata favorit kalian saat berlibur? Pasti berbeda-beda ya. Nah, terdapat berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti pegunungan, pantai, atau kebun binatang. Nah, setiap orang memiliki kesukaan tempat wisata yang berbeda-beda ya teman-teman. Perbedaan kesukaan tempat wisata adalah hal biasa. Nah, perbedaan ini harus disikapi dengan saling menghormati dan menanamkan sikap toleransi. Ya, simaklah contoh data yang dikumpulkan Rudy berikut ini. Nah, teman-teman, ini datanya ada 10 orang anak ya. Nah, gambar yang berupa batang-batang persegi panjang itu disebut grafik. Nah, dari data yang diperoleh Rudy menyajikannya ke dalam grafik, yaitu ada 2 orang yang suka pergi ke pegunungan, yaitu Tika dan Luna. Nah, ada 3 orang yang suka ke pantai, yaitu Ruli, terus Desi, dan Asep. Kemudian ada 5 orang yang suka ke kebun binatang, yaitu Mona, Boni, Resa, Nina, dan Ersa. Nah, begitu ya teman-teman caranya menulis grafik. Jadi, kumpulkan dulu datanya, kemudian kita buat grafiknya ya. Jumlah anak ditulis 1, 2, 3, 4, 5, ditulis dengan angka. Nah, keterangan atau tempat wisatanya ditulis di bagian bawah. Nah, lalu buat grafiknya atau buat bangun datarnya ini kita buat persegi panjang ya. Nah,
Pegunungan 2 orang, pantai 3 orang, kebun binatang 5 orang. Nah, jadi kalau ditanyakan tempat wisata terbanyak adalah kebun binatang. Nah, apabila ditanyakan tempat wisata yang paling sedikit yang menyukainya adalah pegunungan. Seperti itu ya teman-teman. Buka halaman 95, kita akan menemukan kata sapaan dalam sebuah dialog atau percakapan. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Yang 1, silakan masuk Pak Joni. Yang 2, Kak, tolong bersihkan meja itu. Nah, teman-teman, kata yang bercetak tebal dalam kedua kalimat tersebut merupakan contoh kata sapaan. Kata sapaan digunakan untuk menyapa seseorang yang diajak berbicara atau berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, kata sapaan juga dapat berupa istilah kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, atau saudara. Kata sapaan juga dapat berupa nama jabatan atau pangkat seperti profesor, kapten, atau dokter. Nah, ayo lengkapilah dialog berikut dengan kata yang berada di bawahnya. Nih, diisi ya teman-teman. Ayo berlatih halaman 95-nya. Kemudian kalau sudah, isi evaluasi pembelajaran 2 di halaman 96. Di situ juga ada grafik ya. Perhatikan grafiknya. Nah, banyak siswanya dari 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tempat wisata kesukaannya ada yang suka kebun binatang, ada yang suka ke Raja Ampat, ada yang suka ke Taman Mini. Nah ya, diperhatikan pertanyaannya. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.